Permenkes 1 C 2009/8. Sebelumnya berterima kasih kepada Ibu Bunga Mahmudullah SSI M4 karena telah meluangkan waktu untuk seminar magang saya pada hari ini. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya itu berjudul pengelompokan kecamatan berdasarkan jumlah kelurahan yang memiliki sarana kesehatan di Kota Jambi menggunakan analisis klaster kami. Daftar isinya itu pertama adalah pendahuluan, kemudian metode pelaksanaan magang, kemudian gambaran umum instansi, pelaksanaan magang dan penutup. Baiklah, yang pertama, pada latar belakang magang itu adalah magang merupakan kegiatan yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk memperoleh kesempatan untuk mengetahui dunia kerja secara profesional. Kemudian magang juga adalah mata kuliah wajib dari program studi matematika. Kemudian penulis melakukan kegiatan magang itu di Badan Pusat Statistik Kota Jambi, dan Badan Pusat Statistik adalah instansi yang menyediakan kebutuhan data statistik baik itu untuk pemerintah ataupun masyarakat umum. Data dari BPS itu bisa diperoleh melalui publikasi seperti Kota Jambi dalam angka, kemudian kecamatan dalam angka, kemudian juga dari situs web, lalu bisa langsung ke kantor Badan Pusat Statistik. Salah satu data yang terdapat di BPS itu adalah tentang sarana kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sarana kesehatan itu adalah suatu tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Dan pemerintah itu memiliki kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan agar sarana kesehatan itu merata kepada setiap masyarakat secara luas. Jadi penulis mengangkat topik terkait pengelompokan kecamatan itu berdasarkan jumlah kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menggunakan analisis klaster. Analisis klaster itu adalah analisis multivariat yang memiliki tujuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang sama, dan metode yang digunakan adalah metode Canning. Selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan magang, yaitu adalah untuk memenuhi syarat mata kuliah dari program studi, kemudian memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan terkait dunia kerja secara profesional, kemudian juga melatih keterampilan dari mahasiswa dalam menghadapi situasi dalam dunia kerja, kemudian juga membina dan meningkatkan hubungan kerjasama antara fakultas dan instansi. Selanjutnya manfaat. Yang pertama itu manfaat untuk mahasiswa, yaitu memperoleh pengalaman dan wawasan, terus meningkatkan rasa tanggung jawab, lalu melatih mahasiswa untuk bekerja secara profesional. Kemudian untuk program studi yaitu terjalinnya hubungan kerjasama antara prodi dan instansi, lalu menghasilkan mahasiswa yang berkualitas melalui program studi magang. Kemudian untuk manfaat bagi BPS itu sendiri adalah terjalinnya hubungan kerjasama antara BPS dan program studi. Kemudian diperolehnya bantuan tenaga dari mahasiswa magang. Metode pelaksanaan magang itu dilaksanakan pada tanggal 6 Juni sampai 6 Agustus tahun 2022. Untuk jadwalnya itu dari Senin sampai Jumat. Untuk Senin sampai Kamis itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Dan untuk Jumat itu dari 8 pagi sampai pukul setengah 5 sore. Kemudian lokasinya itu di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, 45, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Bidang unit kerja selama melaksanakan kegiatan magang, penulis ditempatkan di bagian integrasi pengolahan dan diseminasi statistik atau IPDS. Untuk metode penyelesaian masalah itu digunakan analisis klaster Canning. Gambaran umum instansi. BPS memiliki visi sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Kemudian misinya yaitu adalah menyediakan data statistik yang berkualitas, kemudian memperkuat sistem statistik nasional dan membangun instansi statistik yang profesional. Nilai-nilai inti itu adalah penuntun perilaku untuk semua instansi BPS, yaitu mereka harus memiliki sikap profesional, integritas, dan amanah. Selanjutnya logo BPS, warna biru ini menandakan melambangkan dari sensus penduduk. Itu yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dengan tahun yang berakhiran angka 0. Kemudian untuk warna hijau itu melambangkan sensus pertanian. Itu juga 10 tahun sekali dan dilakukan pada setiap tahun yang berakhiran angka 3. Untuk warna oranye ini sensus ekonomi yang dilakukan itu pada tahun yang berakhiran angka 6. Berikut ini adalah struktur organisasi dari BPS. Ada kepala, sekretaris utama, kemudian bironya, dan kemudian deputi
deputi yang membantu tugas dari kepala. Selanjutnya pelaksanaan magang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, virtual dan sosial yang memungkinkan seseorang itu untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Fasilitas kesehatan itu diantaranya itu rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu dan apotek. Rumah sakit itu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan mulai dari rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Kalau jika poliklinik itu hanya untuk rawat jalan, tidak menyediakan fasilitas rawat inap. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat ini unit pelayanan sebagai pusat pengembangan dari kesehatan masyarakat, itu melayani mulai dari pengobatan, pencegahan hingga pemulihan. Selanjutnya itu puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu ini lebih sederhana dari puskesmas dan dia itu berfungsi untuk menjangkau lebih lagi pelayanan dari puskesmas. Kemudian apotek itu adalah tempat kita menjual, membuat dan merawat obat. Kemudian analisis klaster. Analisis klaster adalah analisis yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik, kesamaan karakteristik. Klaster yang baik itu memiliki ada dua kategori, yaitu yang baik yaitu yang pertama mengandung homogenitas dan heterogenitas. Homogenitas itu adalah kesamaan yang tinggi antara anggota yang ada dalam satu klaster. Kemudian kalau heterogenitas itu adalah perbedaan yang tinggi antar satu klaster dengan klaster yang lain. Kemudian asumsi. Yang pertama itu sampelnya harus mewakili populasi. Dengan nilai KMO itu jika dia besar dari 0,5 maka sampelnya dapat dikatakan mewakili populasi. Selanjutnya itu data tidak mengandung multikolinialitas. Jika korelasi antar variabelnya besar dari 0,8 artinya terjadi multikolinialitas. Bentar, tahan. Ini sekalian Ibu komentari. Ibu baca di laporan magang Riadus ini kan di sini dianggap asumsinya tidak terdapat multikolinialitas. Sementara melihatnya dari nilai korelasi. Jadi kalau kata Ibu itu agak sedikit miskonsepsi karena multikolinialitas itu nggak mungkin kita hitung tanpa melibatkan variabel Y. Sedangkan bagaimana kita tahu analisis cluster ini nggak ada variabel Y-nya, itu semua variabel setara, X semua ya kan, atau Y semua gitu kan sebenarnya. Tapi kan lebih cenderung kita posisikan dia sebagai X. Nah otomatis kan multikolinialitas ini dihitung dengan KIF dan TOL ya. Nah ketika kita nggak bisa kita hanya dengan melihat korelasi kita nyatakan itu multikolinialitas, nggak bisa, itu salah konsep, miskonsepsi ya. Nah otomatis kalau memang mau melihat korelasi antar variabel bebas itu bisa, nggak usah bawa nama multikolinialitas, jadi nanti kita salah kaprah. Tolong Riadus ubah aja asumsinya, berarti tidak terdapat korelasi yang tinggi dan atau signifikan antar variabel bebas atau variabel pengklaster. Nah itu boleh. Jadi kalau memang mau melihat itu nggak masalah gitu ya. Maksudnya kita berharapnya akan lebih baik hasil pengklasteran kalau korelasi antar variabel bebasnya tidak tinggi. Tapi sekali lagi itu bukan multikolinialitas. Nanti salah konsep, miskonsepsi namanya kalau di pendidikan ya. Nah itu fatal karena bisa menyesatkan orang-orang atau adik kelasnya berasumsi bahwa multikolinialitas itu menghitungnya dengan atau mendeteksinya dengan korelasi. Bukan, itu salah satunya aja. Maksudnya bahwa korelasi antar variabel bebas yang tinggi itu menyiratkan terkadang menyiratkan adanya multiko pas dicek, tapi tidak selalu. Kadang tinggi tapi ternyata pas dicek enggak multiko. Nah seperti itu ya. Jadi biar nggak salah konsep multikolinialitas, tolong diubah bahwa tidak terdapat, asumsinya yang kedua, tidak terdapat korelasi yang tinggi dan atau signifikan antar variabel bebas pengklaster gitu ya. Oke lanjut. Kemudian untuk prosedur pengklasteran itu ada dua, itu hierarki dan non-hierarki. Dan hierarki ini biasa dikenal dengan Cummins, yang prosedurnya itu ditentukan klasternya dulu sebanyak A. Kemudian Cummins cluster berikut adalah tahapannya. Yang pertama adalah menentukan klaster sebanyak K, kemudian menentukan K sentroid atau titik pusat itu secara random. Kemudian hitung sentroid cluster ke K dengan rumus V sama dengan sigma XI dari
dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi N, dengan N adalah banyaknya jumlah objek, X adalah objek, dan V-nya adalah centroid. Kemudian setelah itu, ketika ditemukan centroid, hitung jarak setiap objek itu ke masing-masing centroid dengan menggunakan jarak Euclid. Rumusnya itulah DIJ kuadrat sama dengan sigma dari XIK dikurang XJK kuadrat dengan K sama dengan 1 sampai P. Dengan DIJ itu adalah jarak Euklidean dan X-nya itu adalah nilai subjek. Setelah dihitung centroid dan jaraknya, itu kelompokkan masing-masing objek ke dalam centroid yang paling dekat. Kemudian lakukan iterasi, lalu tentukan posisi centroid yang baru. Kemudian ulangi langkah 3 jika posisi centroid baru itu tidak sama. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah tabel dari jumlah kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kota Jambi. Analisis deskriptif. Untuk variabel rumah sakit itu rata-ratanya ada 1,45 dengan standar deviasi 0,8 dan minimumnya 0 dan maksimumnya 2. Untuk poliklinik itu rata-ratanya 2,36, standar deviasi 1,8, minimumnya 0, maksimumnya 6. Untuk puskesmas itu rata-ratanya 1,81, standar deviasi 0,87, minimumnya 1, maksimumnya 4. Untuk puskesmas pembantu itu rata-ratanya 3,18, standar deviasinya 1, minimumnya 1 dan maksimumnya 4. Untuk apotik itu rata-ratanya 3,9, standar deviasinya 1,8 dan nilai minimumnya adalah 0 dan maksimumnya 7. Selanjutnya adalah untuk asumsi yang pertama itu adalah karena nilai KNO-nya itu adalah 0,6, maka dia lebih besar dari 0,5 dan dapat dikatakan mewakili populasi. Selanjutnya nilai korelasi antar variabel yang Kak udah mulai? Cepet nih ya? Udah jam 7 kah? Nanti Riadus presentasi lagi. Kakak mau cepat mau izin karena mau rehat kan? Digunakan 198 maka data dapat digunakan. Selanjutnya ini untuk final cluster. Pada cluster pertama itu nilainya itu lebih kecil dari cluster 2 dan cluster 3. Maka cluster 1 itu dapat dikatakan pengelompokan untuk kecamatan itu yang paling rendah. Kemudian di cluster 2 dan 3 ini cluster 3 memiliki 3 variabel yang lebih besar daripada cluster 2. Jadi cluster 3 itu adalah pengelompokan Pada rumah sakit langsung ke sini tadi. yang lebih besar. Kemudian tabel Soalnya ada alfa, dua, kakak mau tanya lagi kak cara adalah Riadus juga. F yang paling besar sekalian sehingga dia tadi paling kan. membedakan. Kemudian ini tabel number of F ini adalah yang menunjukkan jumlah dari cluster. Untuk cluster 1 itu ada 2 anggota, cluster 2 4 anggota, dan cluster 3 5 anggota. Dan cluster membership adalah tabel yang berisikan nama-nama dari jumlah cluster. Untuk cluster 1 itu berisi dana teluk dan layanan, cluster 2 itu Planepura, Cluster Jambi, Jelupung, dan Jambi Timur. Kemudian cluster 3 itu Kota Baru, Alam Barajo, Jambi Selatan, Palmerah, dan Danau Sipin. Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya data yang belum terupdate di websitenya, itu banyak yang beberapa tahun lalu. Kemudian banyaknya tabel kosong di dalam publikasi. Terus perbedaan informasi dari yang buku yang digunakan. Solusi yang ditawarkan itu menghilangkan tabel dari buku publikasi tersebut karena jika ada pun datanya itu tidak ada. Selanjutnya penutup yaitu kesimpulan. Cluster 1 adalah pengelompokan kecamatan dengan jumlah kelurahan kategori paling sedikit sarana kesehatannya yaitu anggotanya dan teluk dan layanan. Cluster 2 itu adalah pengelompokan dengan kategori sedang yang memiliki sarana kesehatan dengan anggota Belitung, Cluster Jambi, Planepura, dan Jambi Timur. Dan cluster 3 adalah pengelompokan kecamatan dengan jumlah kategori paling banyak dengan anggota Kota Baru, Alam Barajo, Jambi Selatan, Palmerah, dan Danau Sipin. Saran yang dapat diberikan adalah disiplin untuk selalu menjaga disiplin waktu dan menjaga sikap. Terus penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam pemetaan sarana kesehatan pada setiap kelurahan di Kota Jambi. Demikian presentasi. Baik, terima kasih Riadus. Ibu mengapresiasi sekali laporan magangnya. Ini sudah jelas ya, maksudnya singkat, padat, jelas. Cuma yang ibu heran ini kok nggak ada rumusan masalahnya. Apakah memang formatnya seperti itu atau memang lupa? Nanti tolong ditambahkan ya. Rumusan masalah nggak ada. Kemudian ada beberapa catatan masalah penulisan, sama ada yang kebalik-balik kata-katanya, termasuk tadi yang kesimpulan klaster 3. Di sini kan jumlah kelurahan
paling banyak yang memiliki sarana kesehatan. Yangnya aja sih harusnya jumlah kelurahan yang kecamatan dengan kelurahan yang paling banyak yang paling banyak jumlah sarana kesehatannya. Paling balik-balik bahas. Banyak ada beberapa sih, nggak banyak sih, ada 3 atau berapa. Kemudian ada yang nggak dimiringin padahal istilah asing. Nah, untuk itu kan penulisan ya. Untuk analisis, Ibu tadi mengomentari yang masalah multikolineritas. Tolong diperhatikan bahwa jangan sampai konsepnya ketukar gitu. Ganti aja asumsinya jadi tidak terdapat korelasi antar variabel pengklaster atau variabel bebas. Sedangkan multikolineritas itu nggak mungkin cuma satu jenis variabel saja, dia harus punya variabel independen dan dependen. Nah, di klaster ini independen semua ya kan. Nah, kalau mau lihat korelasi, tulislah di situ korelasi, jangan multiko. Nanti kan orang, loh kok multiko dengan korelasi, ada deteksinya bukan dengan VIF dan TOL. Nah, jadi nanti yang membaca itu menganggap kita salah konsep gitu kan. Nah, itu aja. Mungkin jadi ini Ibu izin videokan biar nanti jadi pembelajaran juga buat yang menggunakan analisis klaster juga. Nah, untuk masalah multikolineritas ini. Mungkin demikian dari Ibu. Ini silahkan diperbaiki dan dibawa lagi ketika mau minta ACC jilid ya. Terima kasih Riadus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.